Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ehsan Karisal dan rekan saya Rizky. Kami berasal dari kelas 12G sekolah kami SMA Negeri 3 Sragen. Berdiri kami di sini ingin menjelaskan tentang materi 1. Pengertian APBN, dan 2. Fungsi APBN, dan 3. Tujuan APBN. Yang pertama, Pengertian APBN. APBN, anggaran pendapatan dan belanja daerah, adalah dokumen penting dalam pengelolaan keuangan negara Indonesia. Ini mencakup rencana pendapatan dan pengeluaran pemerintah untuk anggaran 1 tahun. Pengertian APBN menurut para ahli: 1. John F. Doe, APBN adalah suatu pernyataan mengenai perkiraan pengeluaran dan penerimaan negara yang diharapkan akan terjadi dalam suatu periode di mana depan atau yang akan datang. 2. M. Suparmoko, APBN adalah suatu daftar atau pernyataan yang terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran negara yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu. 3. Nurjaman Ariyat, APBN adalah rencana kerja pemerintah yang akan dilakukan dalam 1 tahun yang akan datang dalam angka-angka. Revision Baswir, APBN adalah rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijakan untuk 1 periode di masa yang akan datang. Tujuan: yang pertama, pengaturan keuangan negara. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, pembangunan sosial. 4. Stabilitas negara. dan fungsi APBN. 1. Fungsi pengawasan. Anggaran negara harus menjadi pedoman dalam menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, fungsi alokasi. Anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan. Yang ketiga, fungsi distribusi, yaitu kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dan keempat, yaitu fungsi stabilisasi, memiliki makna anggaran pemerintah menjadi alat kontrasepsi, memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental. Yang kelima, fungsi otorisasi, menyiratkan bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja. Perkenalkan, nama saya Ridho Sabdo. Rekan Saya Riana Roga Saputra. Berdirinya kami di sini ingin presentasikan tentang sumber pendapatan APBN. Sumber pendapatan APBN berasal dari pajak. Penerimaan negara bukan pajak PNBP dan hibah. Sementara itu, pembebasan APBN digunakan untuk berbagai kegiatan pemerintah. Sumber pendapatan APBN pajak, seperti pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak lainnya. PNBP seperti hasil pengolahan sumber daya alam, pendapatan laba BUMN, dan pendapatan dari pengelola BUMN, dan pendapatan dari tindak pidana korupsi hibah. Pembelanjaan APBN, pembayaran gaji PNS dan tunjangan profesi, pembayaran langganan daya dan jasa perbaikan peralatan perkantoran, pemberdayaan investasi, seperti pemberian penyertaan modal negara atau BUMN kepada BUMN dan BLU. APBN adalah anggaran yang digunakan pemerintah untuk merencanakan kegiatan selama 1 tahun ke depan. Sekian dari kami, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Cahyo Priantoro, nomor absen 15. Perkenalkan, nama saya Nur Aziz Lantifa Mukti, nomor absen 23. Kami di sini akan membahas tentang asas APBN. 1. Pembiayaan surplus. Jika pendapatan negara lebih besar dari belanja negara surplus, anggaran dapat digunakan untuk membayar utang atau disimpan sebagai cadangan. 2. Pembiayaan defisit. Jika belanja negara lebih besar dari pendapatan negara, pemerintah dapat melakukan pembiayaan defisit melalui penerbitan surat utang negara ataupun pinjaman dari lembaga internasional. 3. Asas keseimbangan. Total pendapatan negara harus sama dengan total belanja negara, tetapi sering terjadi defisit atau surplus anggaran. Sekian
Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Boy Yazi Samartia, nomor absen 4, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Irawan Yudo Pramadan, nomor absen 14. Di sini kita akan membahas tentang pengaruh APBN ke perekonomian Indonesia yang akan dibacakan oleh teman saya. APBN sendiri memiliki pengaruh luas terhadap perekonomian. Antara lain, yang pertama meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Investasi di infrastruktur dan sektor produktif mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan yang kedua, menjaga stabilitas ekonomi. Pengelolaan APBN yang baik membantu mengurangi inflasi dan menjaga nilai tukar mata uang. Yang ketiga, mengurangi kesenjangan sosial. Alokasi untuk program sosial membantu masyarakat yang kurang mampu. Yang keempat, memperluas lapangan kerja. Karena pembangunan didanai APBN menciptakan banyak pekerjaan baru. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Investasi dalam pendidikan dan kesehatan meningkatkan kualitas hidup. Yang keenam, mendorong investasi dan perdagangan. Karena infrastruktur yang baik menarik investor dan meningkatkan daya saing. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Triwibowo, nomor absen 27 dari kelas 12G. Perkenalkan, nama saya Yahya Mawinata, absen 34 dari kelas 12G. Kami di sini akan menjelaskan tentang mekanisme penyusunan APBN. Yang pertama ada perencanaan. Kementerian atau lembaga menyusun rencana anggaran dan melakukan analisis kebutuhan. 2. Pengajuan usulan. Kementerian atau lembaga mengajukan usulan anggaran kepada Kementerian Keuangan atau Kemenko. 3. Konsolidasi. Kemenko mengkonsolidasikan usulan anggaran dari semua kementerian atau lembaga. 4. Pembahasan. Kemenko membahas usulan anggaran dengan kementerian atau lembaga dan perencanaan pembangunan nasional (BPPN). 5. Pengajuan ke Presiden. Kemenkeu mengajukan rancangan APBN kepada Presiden. 6. Pembahasan dengan DPR. Presiden mengajukan rancangan APBN kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas dan disetujui. 7. Pengesahan DPR mengesahkan rancangan APBN menjadi undang-undang. 8. Penanda datang Presiden mendatangi UU APBN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldo Putra Saputra. Saya Derawa Yudi dari kelas 12G dan asal sekolah kita dari SMA Negeri 3 Sragen. Di sini kami berdua akan menjelaskan tentang anggaran dan belanja daerah atau bisa disebut dengan APBD. Berikut beberapa dampaknya. Yang pertama ada pendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi infrastruktur, alokasi APBD untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum mendorong aktivitas ekonomi, meningkatkan konektivitas dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Lanjutnya, stimulus ekonomi lokal. Belanja daerah menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya beli masyarakat, dan merangsang aktivitas sektor swasta. Yang kedua ada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan publik, penggunaan APBD untuk pendidikan, kesehatan, dan program kesejahteraan sosial meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pengurangan kemiskinan, program pemberdayaan masyarakat berbasis APBD membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Selanjutnya yang ketiga ada pengembangan sektor UMKM. Dukungan langsung, dana hibah atau bantuan langsung dapat digunakan untuk memberdayakan UMKM. Pasar lokal, proyek pemerintah yang didanai APBD menciptakan peluang bagi pelaku usaha lokal untuk menyediakan barang dan jasa. Selanjutnya yang keempat ada stabilitas ekonomi daerah. Penyerapan tenaga kerja proyek yang didanai APBD membuka peluang kerja, mengurangi pengangguran. Pengendalian inflasi lokal dengan
pengadaan barang dan jasa secara efisien, APBD dapat membantu menjaga stabilitas harga di pasar lokal. Selanjutnya yang kelima, peningkatan pendapatan daerah. Daya tarik investasi infrastruktur yang dibiayai oleh APBD dapat menarik investor ke daerah tersebut. Optimalisasi pajak dan restribusi. Belanja pemerintah yang efektif meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAT melalui aktivitas ekonomi yang berkembang. Yang keenam, ada efek multiplier. Belanja APBD menciptakan efek berantai seperti peningkatan konsumsi masyarakat dan aktivitas usaha yang memperluas dampak ekonomi. Namun, pengaruh positif ini sangat bergantung pada efisien dan transparansi pengelola APBD. Anggaran yang dikelola dengan baik memberikan dampak optimal. Prioritas pembangunan yang tepat. Alokasi anggaran harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah. Pencegahan korupsi. Penyelewengan anggaran dapat menghambat pembangunan dan penurunannya kepercayaan masyarakat. Dengan manajemen yang baik, APBD dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat perekonomian daerah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irsal Saputra dari kelas 12G absen 8. Saya Marcelis Tewardana absen 18 dari 12G. Di sini kami akan menyampaikan materi sumber pendapatan dan belanja daerah. Sumber pendapatan daerah berasal dari pendapatan atau PAD, dana perimbangan, dan pendapatan daerah lainnya. Sementara itu, belanja daerah meliputi belanja operasi, belanja transfer, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Yang kedua, ada sumber pendapatan daerah. Sumber pendapatan daerah seperti 1. Pajak lumi dan bangunan atau PBB, pajak cukai, dan pajak penghasilan. 2. Pendapatan distribusi daerah. Yang ketiga, ada pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang keempat, ada pendapatan dan hasil perusahaan milik daerah. Yang lainnya ada belanja daerah. Belanja daerah yang pertama ada belanja operasi, yang kedua ada belanja modal, yang ketiga ada belanja tak terduga, yang keempat ada belanja transfer, kelima ada belanja hibah, yang keenam ada belanja bantuan sosial, yang ketujuh ada pembayaran pinjaman yang jatuh tempo, dan kedelapan ada pernyataan modal, yang terakhir ada pemberian pinjaman daerah. Anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD merupakan rencana keuangan pemerintahan daerah selama 1 tahun yang ditetapkan oleh peraturan daerah. APBD dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi pemerintah, pengalokasian yang dilakukan oleh pemerintah daerah setelah berkoordinasi dengan pihak legislatif DPRD. APBD terdiri dari 3 komponen, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Komponen belanja daerah merupakan perwujudan pemerintahan daerah dalam mengeluarkan uangnya untuk pelayanan publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Johan Roni Hermawan, nomor absen 16, dan rekan saya Royhan Ratuza dari absen 29. Kami di sini akan membacakan penjelasan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah APBN yang memiliki pengaruh signifikan terhadap perekonomian daerah. 1. Pendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi infrastruktur. Alokasi APBN untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum, mendorong aktivitas ekonomi, meningkatkan konektivitas, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Stimulus ekonomi lokal. Belanja daerah menciptakan daya beli masyarakat dan merangsang aktivitas sektor swasta. 2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, penggunaan APBD untuk pendidikan, kesehatan, dan program kesejahteraan sosial meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Pengurangan kemiskinan, program pemberdayaan masyarakat berbasis APBD membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Yang ketiga ada pengembangan sektor UMKM. Dukungan langsung, dana hibah atau bantuan langsung dapat digunakan untuk memperdayakan UMKM. Seperti pasar lokal, proyek pemerintah yang didanai APBD menciptakan peluang bagi pelaku usaha lokal untuk menyediakan barang dan jasa. 4. Stabilitas ekonomi daerah. Penyerapan tenaga kerja, proyek yang didanai APBD membuka peluang kerja, mengurangi pengangguran. Pengendalian inflasi lokal dengan pengadaan barang dan jasa secara efisien, APBD dapat membantu menjaga stabilitas harga di pasar lokal. Yang kelima ada peningkatan pendapatan daerah, daya tarik investasi, infrastruktur yang dibiayai oleh APBD dapat menarik investor ke daerah tersebut. Optimalisasi pajak dan distribusi belanja pemerintah yang efektif meningkatkan pendapatan asli daerah PAD melalui aktivitas ekonomi yang berkembang. Yaitu 6. Efek multiplier. Belanja APBD menciptakan efek berantai seperti peningkatan konsumsi masyarakat dan aktivitas usaha yang memperluas dampak ekonomi. Namun, pengaruh positif ini sangat bergantung pada efisiensi dan transparansi pengelolaan APBD. Anggaran yang dikelola dengan baik memberikan dampak optimal. Prioritas penggunaan yang tepat, alokasi anggaran harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah. Pencegahan korupsi, penyelewengan anggaran dapat menghambat pembangunan dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Dengan manajemen yang baik, APBD dapat menjadi instrumen penting dan dalam memperkuat perekonomian daerah. Sekian penjelasan materi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.